Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk kita semua. Badan Diklat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2006. Seiring berjalannya waktu, Badan Diklat berganti nama menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, di mana Badan Diklat Provinsi Papua Barat berganti nama menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang susunan dan tata kerja badan daerah, di mana dalam pasal 9 ayat 6 disebutkan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat merupakan perangkat daerah tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan. Sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian pada BPSDM dari Provinsi Papua Barat, dalam menjalankan tugas salah satu adalah pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, di mana BPSDM Provinsi Papua Barat masih melakukan penyimpanan secara konvensional atau secara manual yang mengakibatkan beberapa hal, di antaranya dokumen sering hilang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, usang karena kemakan usia sehingga tidak lagi bisa dibaca, dan banyak lagi hal-hal penyebabnya. Melalui pendidikan kepemimpinan administrator, saya akan membangun suatu aplikasi yang saya kasih nama Gita Doa, digitalisasi dokumen administrasi. Ini dimaksudkan untuk tempat penyimpanan dokumen kepegawaian sebagai solusi menggantikan penyimpanan secara manual agar ke depan dokumen administrasi kepegawaian lebih baik dan lebih aman. Pulang. Ya lo Pak. Minta data itu kan, data pegawai saya itu. Oh iya Pak. Kami dulu Pak. Bapak tidak ada lagi. Oh. Nanti saya cari lagi ulah. Ya, coba dicek dulu, siapa tahu mungkin masih ada. Bapak ini Bapak ada banyak. Nah, cuman tidak bisa dibaca lagi. Gimana caranya? Nah, ini pengalaman buat kita semua. Penyimpanan secara manual itu memang sangat rawan sekali. Banyak sekali kelemahan. Kadang dibilang sudah diaktifkan secara baik, tapi ya itu sudah dimakan rayap lah, tidak terbaca lah, dan sebagainya. Barangkali kedepannya kita bisa bikin aplikasi kan yang bisa aplikasi penyimpanan supaya bisa aman dokumen kita nanti. Ya, saya pikir begitu ya. Iya Bapak. Bapak penguji yang saya hormati, ini adalah lokasi kantor BPSDM Provinsi Papua Barat yang terletak di Arpai, Kelurahan Andai. Salah satu terobosan yang dilakukan sebagai upaya aksi perubahan kinerja organisasi pada pelatihan kepemimpinan administrator adalah Gita Doa, digitalisasi dokumen administrasi BPSDM Provinsi Papua Barat. Tujuan dibentuknya Gita Doa itu ada 3 tujuan. Yang pertama, tujuan jangka pendek, yang kedua tujuan jangka menengah, dan yang ketiga tujuan jangka panjang. Laporan awal yang dilakukan oleh reformer adalah melapor kepada mentor terkait dengan rencana aktualisasi selama kurang lebih 60 hari ke depan.
Sementara jejaring kerja yang kita libatkan ada jejaring kerja eksternal dan ada jejaring kerja internal. Strategi penyelesaian masalah adalah diantaranya memprogramkan aplikasi berbasis IT yang terkoneksi dengan sistem informasi kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah. Kemudian mengembangkan dokumen sistem yang terkoneksi dengan Simpek di BKD. Dan yang ketiga, menginput semua data kepegawaian ke dalam sistem kepegawaian. Implementasi aksi perubahan. Yang pertama, terbangunnya komitmen bersama. Dalam tahap pertama, reformer membentuk tim efektif dengan kegiatan sebagai berikut: melaporkan rencana aksi perubahan, melaksanakan rapat persiapan dengan mentor dan tim efektif yang akan membantu reformer dalam melaksanakan aksi perubahan. Implementasi aksi perubahan berikutnya adalah pembentukan tim efektif. Ini kalau Bapak Penguji lihat, ini adalah pertemuan dengan mentor guna menyampaikan rencana aksi perubahan ke depan. Kemudian ini rapat tim bersama dengan Bapak Coach dan tim. Dan yang berikut ini pembentukan SK tim. Aksi perubahan berikutnya adalah tersedianya digitalisasi data arsip pada BPSDMD Provinsi Papua Barat. Ini proses pemilihan dan pemilahan dokumen-dokumen yang akan kita input dalam aplikasi. Kemudian ini rapat secara keseluruhan dengan tim untuk bagaimana kita menginput data kepegawaian ke dalam aplikasi. Saya hebat itu kesan saya kesana. Sekali lagi kesan. Kemudian ini kita sudah mulai mencari data-data yang akan kita input ke dalam aplikasi Gita Doa itu. Ini semua ini adalah merupakan proses penginputan data. Pak, ini bukan ini, Pak. Ini teman-teman tim yang sementara bekerja. Ini dokumen terkait dengan penginputan data-data ke dalam aplikasi Gita Doa itu. Ini tampilan Gita Doa. Tampilan Gita Doa itu ada terbagi 3. Yang pertama data pegawai, kemudian data WD suara, dan yang ketiga data penunjang.
Anis, siap. Saya mengusung siapa nih? Cara membuka aplikasi atau website Gita Doa yaitu kita buka Google Chrome, lalu kita ketik Gita Doa, dan kita akan diarahkan pada website penyimpanan atau sistem penyimpanan digital Gita Doa. Nah, kita sudah berada di Gita Doa. Lalu untuk melihat data, kita klik data pegawai. Nah, di sini ada beberapa data pegawai yang sudah terinput di dalam. Kemudian untuk memasukkan data, kita buka Google Drive. Kita buka Google Drive, lalu klik kanan untuk mengupload folder data yang kita sudah siapkan. Jika data sudah diklik, kita akan melihat proses upload. Oke, kita lihat prosesnya sudah selesai atau belum. Kalau sudah selesai, berarti data sudah masuk ke Google Drive untuk ditampilkan di Gita Doa. Gulam, Ya Bapak. minta tolong berkasnya Ibu Risma. Coba berkasnya Ibu Risma yang kepegawaiannya kemarin. Bapak ngapain lagi cari berkasnya Pak Ibu Risma? Coba lihat di aplikasi kah Pak? Oh iya ya, lupa saya. Oh iya betul ya. Inilah untungnya aplikasi. Tidak kayak kemarin kita masih pakai penyimpanan secara manual, sering hilang, bahkan sering tidak terbaca karena dimakan usia. Dengan adanya aplikasi ini, aplikasi penyimpanan, kita sangat-sangat terbantu. Penyimpanan sangat bagus. Setiap saat kita butuhkan, kita tidak lagi mencari berkas-berkas secara manual, tapi tinggal kita klik aplikasinya, tulis nama dan yang kita butuhkan. Misalkan kita butuhkan ijazah, tinggal kita tulis ijazah dan muncul. Baik, makasih Bu. Sama-sama Bapak. Ya. Terima kasih juga.